Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan tuberkulosis dengan saya, Resti Yulianti Sutrisno, pada mata kuliah Blok Keperawatan Medikal Bedah 2. Kita akan mengawali kuliah pada kesempatan ini dengan belajar sebuah kasus. Bayangkan nanti kalian bekerja di suatu puskesmas atau di rumah sakit, di poliklinik paru, kemudian datang seorang pasien laki-laki 36 tahun dengan keluhan sesak nafas, demam sejak 3 minggu yang lalu, batuk berdahak berwarna kuning kehijauan sejak 4 minggu yang lalu, sering berkeringat di malam hari walaupun tanpa aktivitas. Pasien mengatakan istrinya menderita tuberkulosis sejak 2 bulan yang lalu dan tidak lagi melanjutkan pengobatan karena merasakan badannya sudah baikan. Istrinya merasa sudah sembuh, sudah baikan, jadi tidak meneruskan pengobatan sampai bulan ke-6. Pasien mengalami penurunan berat badan 10 kg dalam 1 bulan. Berat badan pasien saat ini 46 kg dengan tinggi badan 170 cm, sehingga IMT pasien 15,9. Kemudian pasien menjalani pemeriksaan dahak atau sputum, pemeriksaan BTA, didapatkan hasil BTA-nya positif 3. Pasien didiagnosis TB paru BTA positif, kemudian pasien mendapatkan obat antituberkulosis pada fase intensif. Melihat skenario kasus tersebut, ketika kita melihat tanda dan gejala, ada pasien datang, kemudian kita lihat tanda dan gejala tersebut, apakah tanda dan gejala tersebut merupakan tanda dan gejala pada pasien tuberkulosis? Apa faktor resiko yang muncul pada pasien tersebut? Kemudian kita harus berpikir, pemeriksaan penunjang apa yang sekiranya diperlukan untuk menegakkan diagnosis tersebut. Kemudian, pengobatan pada pasien tuberkulosis seperti apa? Itu nanti akan terjawab pada kuliah kita hari ini. Sehingga nanti learning objektif yang akan kita capai pada kesempatan ini yaitu definisi dan etiologi. Kita akan melihat insidensi, faktor resiko, tanda dan gejala, pemeriksaannya seperti apa, penata laksanaannya seperti apa, hingga asuhan keperawatan menggunakan nandanognik. Apa yang dimaksud dengan tuberkulosis? Jadi tuberkulosis adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi TBC itu bukan disebabkan oleh guna-guna, bukan disebabkan oleh kutukan, juga bukan disebabkan oleh keturunan genetik, tapi disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Penyakit infeksi ini terutama menginfeksi paru-paru, bagian parenkim paru. Apakah hanya di paru-paru? Tidak. Dia juga bisa menginfeksi di luar paru atau kita sebut ekstra paru. Di mana saja? Bisa di pleura, kelenjar getah bening, selaput otak atau meningen, perikardium, tulang, kulit, usus, ginjal, dan lain sebagainya. Sehingga ada istilah TB tulang, TB usus, dan lain sebagainya. Bagaimana insidensi atau kejadian tuberkulosis ini baik di dunia maupun di Indonesia? Total insidensi dari tuberkulosis di dunia, perkiraan pada tahun 2000, estimasi pada tahun 2018 itu mencapai 10 juta insidensi TB. Sehingga diperkirakan 132 pasien dalam 100.000 populasi. Dari insidensi tersebut, 85% kasus ditemukan adalah TB paru dan 34% adalah laki-laki, sedangkan 58% adalah perempuan. Berdasarkan kasus yang ada di dunia, terdapat 8 negara dengan kasus insidensi TB tertinggi di dunia, yaitu yang pertama India, kemudian Cina, kemudian Indonesia, Filipina, dan terakhir adalah Afrika Selatan. Dari 8 negara ini saja sudah menyumbangkan 2/3 dari total kasus yang ada di dunia. Bagaimana dengan Indonesia?
Total dari insidensi TB berdasarkan estimasi 2018 itu diperkirakan 845.000 kasus tuberkulosis. Dari 845.000 kasus, ini didapatkan 88% adalah kasus TB paru, kemudian 37% pada wanita dan 52% pada laki-laki. Dengan insiden sebesar 842.000 kasus tersebut, notifikasi kasus TB baru sebesar 569.000, sehingga masih ada 32% kasus yang belum terlaporkan, baik belum terjangkau, belum terdeteksi maupun tidak terlaporkan. 85% keberhasilan pengobatan. Bagaimana penularan dari tuberkulosis? Penularan tuberkulosis terjadi secara airborne melalui droplet nuklei yang berukuran 1-5 mikron. Droplet nuklei ini akan keluar dari penderita TB paru melalui batuk, bersin, berteriak, atau menyanyi. Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui udara, bukan melalui kontak permukaan. Penularan terjadi ketika seseorang menghirup droplet nuklei yang mengandung Mycobacterium tuberculosis dan droplet tersebut masuk melalui saluran hidung atau mulut, kemudian ke saluran pernafasan, bronkus, sampai akhirnya mencapai alveoli paru-paru. Apa faktor resiko penularan dari tuberkulosis? Jadi ada istilah etiologi, ada istilah faktor resiko. Kalau kita berbicara etiologi berarti kita berbicara penyebab utamanya. Kalau kita berbicara faktor resiko berarti faktor yang membuat penyakit tersebut menjadi mudah untuk terjangkit. Kalau tidak ada Mycobacterium tuberculosis, TB paru tidak akan terjadi. Dan TB paru akan mudah terjadi ketika ada faktor resiko berikut ini. Jadi ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan, yaitu sumber penularan, kemudian penerima atau hostnya, kemudian lingkungan. Pertama, sumber penularan. Siapa sih yang dapat menularkan TB paru? Seseorang yang mengalami TB paru dengan batuk produktif, pasien tersebut masih memiliki BDA positif, pasien dengan gambaran kavitas, pasien yang tidak menutup hidung atau mulut saat batuk atau bersin, dan tidak mendapatkan obat antituberkulosis atau dia tidak minum obat antituberkulosis. Kemudian penerima atau host atau yang kemudian beresiko terkena tuberkulosis, pasien yang memiliki kebiasaan merokok atau terkena paparan asap rokok, orang dengan status nutrisi kurang. Selain itu, orang dengan status nutrisi kurang memiliki resiko yang tinggi terkena tuberkulosis. Juga orang dengan kadar vitamin D yang rendah juga akan meningkatkan resiko infeksi tuberkulosis karena vitamin D berperan dalam aktivasi makrofag. Kemudian individu yang mengalami imunokompromis seperti lansia, pasien kanker, HIV, individu dengan penyakit sebelumnya seperti diabetes mellitus, karena pasien diabetes mellitus kekebalan tubuhnya menurun. Kemudian usia. Berdasarkan penelitian didapatkan TB lebih banyak terjadi pada orang tua daripada dewasa muda dan anak. Kemudian lingkungan. Lingkungan seperti apa yang memiliki resiko lebih besar terkena tuberkulosis? Yaitu lingkungan yang padat penduduk, sehingga Mycobacterium tuberculosis mudah untuk berpindah dari sumber penularan ke host. Kemudian ventilasi yang tidak adekuat sehingga sirkulasi udaranya menjadi tidak bagus. Kemudian udara dengan resirkulasi yang mengandung droplet nuklei, dan terakhir adalah lamanya pajanan. Apa saja tanda dan gejala dari tuberkulosis? Kita dapat membagi menjadi 2, yaitu gejala respiratorik dan gejala sistemik. Gejala respiratorik ini ketika TB yang menyerang adalah TB paru. Kita juga bisa melihat gejala pada organ yang lain apabila yang terjadi adalah TB ekstraparu.
Apabila TB paru, kita akan menemukan gejala respiratorik batuk lebih dari atau sama dengan 2-3 minggu. Bisa jadi awalnya batuknya non-produktif. Kemudian ketika bronkus sudah terkena, bisa menjadi batuk yang berdahak, batuk mukoporulen, atau bahkan bisa nanti akhirnya sampai pada batuk darah. Kemudian pasien bisa mengeluh sesak nafas, mengeluhkan nyeri dada. Sedangkan gejala sistemik yang muncul adalah pasien merasakan demam meriang berkepanjangan. Jadi demamnya bukan demam yang tinggi, tapi demam yang rendah, demam seperti meriang berkepanjangan. Kemudian pasien merasakan malaise, merasakan mudah lelah, lemah. Kemudian berkeringat malam tanpa aktivitas. Jadi pasien mengeluhkan, saya kalau malam tidur berkeringat sampai harus ganti baju, padahal saya tidak beraktivitas. Kemudian anoreksia, mual, kemudian berat badannya menurun. Sedangkan tanda dan gejala TB ekstra paru tergantung pada organ yang terlibat. Apabila tuberkulosisnya limfadenitis, akan terjadi pembesaran pada kelenjar getah bening dan itu tidak nyeri. Apabila tuberkulosisnya meningitis, akan terjadi gejala meningitis. Apabila tuberkulosisnya pleuritis, akan timbul gejala sesak nafas dan nyeri dada pada sisi yang rongga pleuranya terdapat cairan. Bagaimana kita menegakkan suatu diagnosis ini adalah tuberkulosis? Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk menegakkan diagnosis. Yang pertama adalah kita melihat gejala klinik, baik itu gejala respiratorik maupun gejala sistemik yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian melalui pemeriksaan fisik atau pemeriksaan jasmani, kemudian melalui pemeriksaan bakteriologik, dan juga pemeriksaan radiologik. Berikut ini adalah skema alur diagnosis TB. Ada 2 alternatif yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama adalah tersangka penderita TB. Jadi berdasarkan gejala klinis, pasien mengeluhkan batuk berdahak lebih dari 2 minggu, pasien mengeluhkan demam atau meriang yang berkepanjangan, pasien mengeluhkan mudah lelah, berat badan menurun. Kemudian dilakukan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak dilakukan 3 waktu, yaitu pemeriksaan dahak sewaktu, pagi, dan sewaktu. Apabila hasil pemeriksaan dahak atau kita sebut pemeriksaan PTA, hasil PTA-nya positif 3 atau positif 2, maka pasien dapat dikategorikan sebagai penderita TB PTA positif. Akan tetapi kalau hasil PTA-nya hanya positif 1, yang 2 negatif, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan rongsen dada atau radiologi. Ketika rongsen dadanya mendukung TB, maka dia dikatakan penderita TB PTA positif. Tetapi apabila pemeriksaan rongsen dadanya ketika hasil pemeriksaan PTA-nya positif 1, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan rongsen dada. Ketika hasil mendukung TB, maka penderita TB PTA positif. Tapi ketika hasil tidak mendukung TB, maka ulangi periksa dahak. SPS lagi. Kalau positif 2, positif 3 atau positif 2 berarti dia TB PTA positif. Tapi kalau hasil PTA-nya negatif, periksa rongsen dada lagi. Hasilnya mendukung TB berarti TB PTA negatif, rongsen dada positif. Akan tetapi kalau hasil rongsen negatif berarti dia bukan TB atau penyakit yang lain. Bagaimana kalau sejak awal hasil pemeriksaan PTA-nya negatif semua? Maka beri antibiotik spektrum luas, karena penyakit pada pernafasan itu keluhannya sama, sesak nafas, batuk. Bisa jadi dia bukan tuberkulosis tapi mungkin pneumonia, maka bisa jadi berikan antibiotik spektrum luas atau penyakit yang lainnya. Ketika ada perbaikan berarti dia bukan TB, dia penyakit yang lain. Tetapi apabila tidak ada perbaikan, ulangi periksa dahak. SPS hasilnya BTA-nya positif 3 atau 2 berarti TB BTA positif. Kalau hasil BTA-nya negatif, periksa rongsen dada lagi. Mendukung TB berarti TB BTA negatif, rongsen dada positif. Hasil rongsen negatif bukan TB, penyakit yang lain. Ini nanti penting untuk menjadi acuan kita pada waktu penata laksanaan tuberkulosis.
Pada pemeriksaan fisik, kelainan paru pada umumnya terletak di daerah lobus superior, terutama di daerah apeks dan segmen posterior, serta daerah apeks lobus inferior. Pada pemeriksaan fisik ditemukan antara lain suara nafas akan melemah, kemudian akan ditemukan rongki, kemudian akan ada retraksi atau penarikan dari paru, diafragma maupun mediastinum. Sedangkan pada tuberkulosis pleuritis, pada pemeriksaan fisik akan banyak ditemukan cairan di rongga pleura sehingga perkusinya akan ditemukan peka. Kemudian auskultasi, suara nafasnya akan melemah sampai tidak terdengar pada sisi yang terdapat cairan. Sedangkan pada tuberkulosis limfadenitis akan ditemukan pembesaran dari kelenjar getah bening. Tersering adalah di daerah leher, kadang-kadang kita juga bisa menemukan di daerah ketiak. Sedangkan pemeriksaan bakteriologi ini sangat diperlukan untuk menemukan kuman dari tuberkulosis. Ada banyak spesimen yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan bakteriologi, yaitu seperti dahak, cairan pleura, cairan cerebrospinal, bilasan bronkus, bilasan lambung, urin, feses, maupun jaringan biopsi. Yang paling pertama yang sering digunakan adalah pemeriksaan dahak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pemeriksaan dahak itu dilakukan dalam 3 waktu. 3 waktu itu SPS, sewaktu, pagi, sewaktu. Itu kalau pasien dirawat di rumah sakit, kita bisa lakukan setiap pagi 3 hari berturut-turut. Atau kalau misalnya pasiennya rawat jalan, bisa dengan cara sewaktu, itu adalah dahak sewaktu saat kunjungan. Jadi saat pasien kunjungan ke poli atau puskesmas. Kemudian kita bawakan pot untuk menampung dahak hari kedua keesokan paginya pada saat dia bangun tidur, dan sewaktu yang terakhir adalah pada saat dia mengantarkan dahak paginya ke pusat pelayanan kesehatan. Interpretasinya, apabila didapatkan 3 kali positif atau 2 kali positif, maka dapat dikatakan mikroskopiknya positif. Apabila didapatkan 1 kali positif, 2 kali negatif, ulangi BTA 3 kali. Bila 1 kali positif, 2 kali negatif, mikroskopiknya positif. Bila 3 kali negatif, mikroskopiknya negatif. Bila terdapat fasilitas radiologik, kita lakukan pemeriksaan radiologik, maka hasil pemeriksaan dahak 1 kali positif, 2 kali negatif tidak perlu diulang. Pemeriksaan radiologik akan ditemukan bayangan berawan atau nodular segmen di segmen apikal atau posterior lobus paru. Kavitas terutama lebih dari 1 dikelilingi oleh bayangan opak berawan. Jadi akan ada kavitas-kavitas yang dikelilingi oleh bayangan-bayangan opak berawan. Bisa juga nanti kita akan menemukan efusi pleura. Jadi nanti kalau efusi pleura, di sini sudut costophragmitusnya tidak terlihat atau tumpul, tidak lancip. Ada juga pemeriksaan penunjang lain yang sekarang sudah mulai banyak digunakan, yaitu pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR ini untuk mendeteksi adanya DNA Mycobacterium tuberculosis, atau pemeriksaan serologi ELISA. Ini untuk mendeteksi respon humoral berupa antigen antibodi yang sudah terjadi. Klasifikasi pasien TB paru. Berdasarkan letak infeksinya, TB dibagi menjadi 2, yaitu TB paru dan TB ekstra paru. TB paru dibagi menjadi TB paru BTA positif dan TB paru BTA negatif. Sedangkan menurut tipe penderita TB paru, ada kasus baru, kasus kambuh, kasus pindah, kasus lalai berobat, kasus gagal pengobatan, kasus kronik, dan kasus bekas TB. Klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan sputum. TB paru BTA positif, sekurang-kurangnya 2 dari 3 spesimen dahak menunjukkan BTA positif. Jadi, dari 3 kali pemeriksaan BTA, setidaknya BTA positif 2 atau BTA positif 3. Apabila hasil pemeriksaan BTA-nya hanya positif 1, maka perlu ditambah dengan kelainan radiologik yang menunjukkan gambaran tuberkulosis aktif. Sedangkan hasil pemeriksaan 1 spesimen dahak menunjukkan BTA positif dan biakan positif. Jadi bisa juga selain menggunakan radiologi juga menggunakan biakan. Sedangkan TB paru BTA negatif, apabila hasil pemeriksaan dahaknya 3 kali BTA-nya negatif,
Tapi gambaran klinis dan radiologis menunjukkan tuberkulosis aktif. Atau hasil pemeriksaan dahak 3 kali negatif, tapi biakannya menunjukkan positif. Sedangkan klasifikasi TB berdasarkan riwayat pengobatan sebelumnya, yaitu kasus baru, pasien yang belum pernah diobati dengan oat atau sudah pernah menelan oat kurang dari 1 bulan. Kemudian kasus kambuh, pasien TB yang sebelumnya pernah mendapat pengobatan TB telah dinyatakan sembuh atau pengobatan lengkap, didiagnosis kembali dengan BTA positif. Jadi sudah sembuh atau sudah pengobatannya lengkap, kemudian TB lagi, muncul TB lagi. Kemudian kasus setelah putus obat, pasien adalah berobat dan putus berobat setelah 2 bulan atau lebih dengan BTA positif. Kasus setelah gagal, pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya tetap positif atau kembali menjadi positif pada bulan kelima atau lebih selama pengobatan. Kasus pindahan, ini pindahan dari UPK yang lain. Kasus lain selain kasus yang disebutkan di atas dengan hasil pemeriksaan BTA positif. Oke, kita lanjut pada pengobatan tuberkulosis. Kenapa pasien tuberkulosis itu perlu diobati? Supaya pasiennya sembuh, supaya kualitas hidup dan produktivitasnya kembali seperti semula, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, dan yang penting juga adalah mengurangi penularan dan mencegah dari resistensi obat. Prinsip pengobatan yang harus kita pegang pada pengobatan tuberkulosis yaitu obat atau obat antituberkulosis diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat. Nah, usahakan jangan gunakan obat tunggal atau monoterapi kecuali dia memiliki efek samping. Jadi usahakan gunakan obat kombinasi dosis tetap atau KDT. Ini akan mengurangi resiko putus obat karena jumlah obat yang diminum lebih sedikit. Kemudian untuk menjamin kepatuhan pasien minum obat, maka sangat diperlukan pengawasan langsung atau directly observed treatment oleh PMO atau seorang pengawas menelan obat. Ini bisa juga diambilkan dari keluarga yang tinggal satu rumah untuk memastikan pasien menelan obat tuberkulosis. Apa saja obat antituberkulosis? Ada rifampicin, biasanya disingkat R, ada isoniazid, biasanya disingkat H, pirasinamid disingkat Z, etambutol disingkat E, dan streptomycin disingkat S. Obat-obat antituberkulosis ini bisa jadi memiliki beberapa efek samping. Rifampicin di metabolisme di hepar, dia memiliki efek samping perubahan warna air mata, keringat, dan urin menjadi orange kemerahan. Jadi ketika ada pasien TB, dia mengeluh buang air kecil saya warnanya kok jadi orange kemerahan. Oh ya nggak apa-apa, itu memang efek samping dari obat rifampicin. Pasien tetap melanjutkan pada pengobatannya. Kadang beberapa pasien mereka melihat urinnya berubah warna, kemudian takut, kemudian berhenti melakukan pengobatan. Inilah fungsi edukasi, kita jelaskan apa efek samping yang mungkin muncul pada pasien ketika dia meminum obat anti tuberkulosis. Kemudian isoniazid nanti bisa timbul kemerahan, bisa muncul hepatitis, drug induced hepatitis, bisa muncul neuropati dengan berasa kesemutan, nyeri otot, kebas tungkai. Kemudian hepatitis, drug induced hepatitis bisa muncul mual, muntah, ikterik, kuning ya. Kemudian pirasinamid bisa muncul efek samping kemerahan, hepatitis, artralgia, GOUT, jadi dia akan merasakan nyeri-nyeri sendi. Kemudian etambutol, dia di metabolisme di renal, dia bisa menyebabkan efek samping pandangan kabur, gangguan penglihatan warna merah dan hijau. Gangguan penglihatan ini akan hilang ketika nanti pasien sudah selesai pengobatan. Kemudian streptomycin bisa menyebabkan efek samping gangguan keseimbangan dan pendengaran. Jadi pasien bisa mengalami pusing, mengalami gangguan pendengaran karena akibat kerusakan pada saraf telinga dalam.
Obat antituberkulosis ini ada obat lini pertama, ada obat lini kedua. Biasanya pasien akan diberikan obat lini pertama seperti yang sudah disebutkan tadi. Obat yang diberikan kombinasi dosis tetap atau KDT. Kombinasi dosis tetap ini terdiri dari 4 obat antituberkulosis dalam satu tablet, yaitu rifampicin 150 mg, isoniazid 75, pirasinamid 400, dan ethambutol 275. Atau 3 obat antituberkulosis dalam satu tablet, rifampicin, isoniazid, dan pirasinamid. Ketika pasien mengalami efek samping atau resisten pada obat lini pertama, maka akan diberikan obat lini kedua. Pada prinsipnya, obat TB itu digunakan untuk memberikan efek bakterisidal. Jadi kemampuan obat untuk membunuh basil TB dalam beberapa hari setelah pengobatan. Isoniazid merupakan obat TB yang mempunyai efek bakterisid dini yang paling tinggi. Obat TB ini juga harus diminum sampai tuntas selama 6 bulan pengobatan, sehingga nanti bisa mencegah terjadinya resistensi terhadap obat. Bagaimana pemberian obat antituberkulosis? Pasien yang menderita tuberkulosis akan menjalani pengobatan obat dalam 2 fase. Fase yang pertama disebut fase intensif, fase yang kedua disebut fase lanjutan. Fase intensif akan dijalani selama 2 bulan sampai 3 bulan. Sedangkan fase lanjutan akan dijalani selama 4 sampai 7 bulan. Obat pada fase intensif akan diberikan setiap hari. Jadi pasien akan minum obat setiap hari. Ada 4 sampai 5 jenis obat. Fase intensif ini digunakan untuk mengurangi jumlah total basil TB dan untuk membunuh basil TB, sehingga nanti akan mengurangi penularan dalam 2 minggu pengobatan. Sedangkan fase lanjutan ada 2 sampai 3 obat dan dia tidak diminum setiap hari, tapi diminumnya 3 kali seminggu. Pada fase intensif, umumnya pasien dengan sputum BTA positif. Pada akhir fase intensif, sputum BTA menjadi negatif. Jadi pada pemeriksaan bulan kedua atau bulan ketiga, pemeriksaan BTA-nya akan negatif. Pada fase intensif, sangat diperlukan pengawas minum obat. Jangan sampai lupa minum obat, takutnya nanti akan terjadi resistensi. Sedangkan pada fase lanjutan, kenapa pada saat bulan kedua sudah negatif tetap harus melanjutkan pengobatan sampai bulan ke-6? Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan efek sterilisasi sehingga membunuh basil persisten untuk mencegah kekambuhan. Rifampicin dan isoniazid digunakan untuk fase ini karena kedua obat ini mempunyai efek bakterisid TB yang potensial. Kemudian ada beberapa kategori dalam pemberian obat antituberkulosis. Ada kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 4. Pada kategori 1 itu pada pasien TB paru, BTA positif, TB paru terdiagnosis klinis atau TB ekstra paru. Di sini ada 2 bulan pemberian 4 obat dan 4 bulan pemberian 2 obat. Kemudian kategori 2 untuk pasien yang kambuh, pasien gagal pengobatan pada obat kategori 1, kemudian pasien yang diobati kembali setelah putus obat. Kemudian kategori 3, TB paru kasus baru, BTA negatif. Kemudian TB 4, TB paru kasus kronik. Untuk obat dengan tipe kombinasi dosis tetap itu nanti akan tergantung pada berat badannya. Ada berapa tablet kombinasi dosis tetap yang akan pasien minum. Misal pada pasien dengan berat badan 65 kg, maka pada tahap intensif dia akan minum 4 tablet kombinasi dosis tetap selama 2 bulan. Kemudian dilanjutkan selama 4 bulan, 2 bulan, kemudian dilanjutkan 4 tablet kombinasi dosis tetap.
Bagaimana dengan evaluasi pengobatan? Evaluasi pengobatan, ketika pasien menjalani pengobatan TB, dia akan menjalani evaluasi klinis, evaluasi radiologis, evaluasi efek samping obat, dan evaluasi keteraturan obat. Evaluasi klinis, penderita dievaluasi setiap 2 minggu pada 1 bulan pertama, dan selanjutnya setiap 1 bulan. Apa yang dievaluasi pada evaluasi klinis, yaitu respon pengobatan dan ada tidaknya efek samping obat serta komplikasi penyakitnya, misalnya pada keluhan, berat badannya, kemudian pemeriksaan fisik. Evaluasi bakteriologik untuk mendeteksi ada tidaknya konversi dahak, masih ada tidaknya kuman. Biasanya akan dilakukan pada sebelum pengobatan dimulai, kemudian 2 bulan setelah pengobatan, setelah selesai fase intensif, kemudian pada akhir pengobatan. Kalau pengobatannya hanya 6 bulan, berarti pada bulan ke-6. Kalau pengobatannya sampai 9 bulan, berarti pada akhir bulan ke-9. Bila ada fasilitas biakan, bisa sama pada bulan ke-0, 2, 6, atau 9. Sedangkan evaluasi radiologik atau foto sama dengan bakteriologik dilakukan sebelum pengobatan, akhir fase intensif atau 2 bulan setelah pengobatan, dan pada akhir pengobatan bulan ke-6 atau 9. Kemudian evaluasi efek samping. Memang baiknya pada awal pengobatan dilihat fungsi hati, fungsi ginjal, dan darah lengkapnya untuk melihat apakah ada penyakit penyerta atau mungkin nanti memang efek samping dari pengobatan. Kemudian pemeriksaan visus atau uji buta warna, kemudian pemeriksaan keseimbangan dan audiometri. Walaupun pemeriksaan efek samping ini biasanya dilakukan seiring dengan evaluasi klinik yang mungkin muncul, baru ketika ada keluhan atau evaluasi klinik yang dicurigai efek samping, selanjutnya dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium untuk melihat kondisi masing-masing fungsi dari organ yang mungkin berdampak pada efek samping obat. Evaluasi keteraturan obat ini untuk melihat diminum atau tidaknya obat tersebut. Keteraturan berobat ini menjadi hal yang penting, makanya kita perlu ada PMO, perlu ada edukasi pada keluarga, lingkungan, penderita, karena ketidakteraturan minum obat ini bisa menyebabkan resistensi atau bisa sampai pada TB-MDR, multi drug resistant. Pada penderita yang telah sembuh, penderita TB yang telah dinyatakan sembuh tetap dievaluasi minimal dalam 2 tahun pertama setelah sembuh untuk mengetahui terjadinya kekambuhan atau tidak. Evaluasi mikroskopik dengan BTA dan juga fototorak. Mikroskopik BTH dahak itu bisa dilakukan 3, 6, 12, dan 24 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sedangkan fototorak 6, 12, dan 24 bulan setelah dinyatakan sembuh. Kategori pasien setelah pengobatan. Jadi pasien yang sudah menjalani pengobatan lengkap selama 6 bulan atau 9 bulan, kita ada beberapa kategori pasien, yaitu pasien sembuh, pasien pengobatan lengkap, pasien meninggal, pasien gagal, drop out, atau pindah. Sembuh berarti pasien dengan hasil sputum BTA atau kultur positif sebelum pengobatan, dan di hasil pemeriksaan sputum akhir didapatkan kultur negatif pada akhir pengobatan, serta sedikitnya 1 kali pemeriksaan sputum sebelumnya negatif. Dan pada fototorak, gambaran radiologinya tetap sama atau mengalami perbaikan. Kemudian pengobatan lengkap merupakan pasien yang telah menyelesaikan pengobatan tetapi tidak memiliki hasil pemeriksaan sputum. Jadi pengobatannya sudah 6 bulan tapi dia tidak melakukan pemeriksaan sputum atau dahak. Pasien yang meninggal dengan apapun penyebabnya selama pengobatan. Pasien yang gagal, pasien dengan hasil sputum atau kultur positif pada bulan ke-5 atau lebih dalam pengobatan. Pasien drop out atau gagal, pasien dengan pengobatan terputus dalam waktu 2 bulan berturut-turut atau lebih, pindah ke fasilitas kesehatan yang lain. Berdasarkan data dari Kemenkes RI 2018, didapatkan 42% pasien sembuh.
pasien pengobatan lengkap 43%, pasien gagal 0,4%. Komplikasi, ternyata TB ini bisa membawa pada beberapa komplikasi karena nanti akan meninggalkan lesi pada paru-parunya. Apabila terjadi lesi parenkim, bisa hingga menyebabkan destruksi pada parunya, bisa menyebabkan karsinoma bronkogenik. Sampai akhirnya nanti bisa juga menyebabkan lesi pada pleura dan menyebabkan pasien terjadi pneumotorak. Bagaimana pneumotorak itu dapat terjadi? Pada pasien TB, pneumotorak yang terjadi adalah pneumotorak spontan sekunder. Kalau pneumotorak spontan primer itu dapat muncul pada individu sehat. Misalnya pasien sehat, kecelakaan, pneumotorak itu pneumotorak spontan primer. Tapi kalau pneumotorak spontan sekunder itu muncul akibat komplikasi dari penyakit dasar. Berdasarkan data di sebuah rumah sakit pada tahun 2000 sampai 2004 disebutkan 392 pasien yang pneumotorak spontan sekunder yang dirawat di bangsal paru itu 76% karena penyakit dasar tuberkulosis paru. Nah, pneumotorak spontan sekunder ini terjadi karena pecahnya bleb yang berada di subpleura visceralis. Biasanya ditemukan di daerah apek, lebus superior dan inferior. Terbentuknya bleb akibat rembusan udara melalui alveoli yang dindingnya ruptur, kemudian melalui jaringan intersisil ke lapisan jaringan ikat yang berada di subpleura visceralis. Kemudian ketika pasien batuk, kemudian akan terjadi pecah sehingga udara akan berpindah ke subpleura visceralis. Bagaimana mencegah penularan TB? Pencegahan penularan TB itu dapat dilakukan pada pasien maupun pada individu yang masih sehat. Pada pasien, maka dia harus minum obat yang teratur, tuntas pengobatan sampai 6 bulan atau 9 bulan. Kemudian menutup mulut pada saat batuk, tidak membuang dahak sembarangan, membuang dahak ke lubang WC, kemudian ventilasi udara di rumah yang baik sehingga tidak lembab, matahari masuk sehingga Mycobacterium tuberculosis tidak bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian gaya hidup yang sehat, menjemur alas tidur agar tidak lembab, membuka jendela rumah supaya mendapatkan sinar matahari, olahraga yang teratur, pada anak-anak bisa dilakukan imunisasi BCG, tidak merokok, serta makan makanan yang bergizi. Oke, terakhir yaitu terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien tuberkulosis. Yang pertama adalah kita melakukan pengkajian. Pengkajian kita lakukan anamnesa manifestasi klinik yang muncul pada pasien. Apa keluhan yang dirasakan pasien? Apakah pasien mengeluhkan batuk, sesak, demam, berkeringat pada malam hari, keletihan, penurunan berat badan? Atau tanyakan riwayat kesehatannya, riwayat penyakit, apakah penderita memiliki penyakit lain seperti DM, kanker, HIV, dan lain sebagainya, penyakit yang menyebabkan faktor resiko terjadinya TB. Atau riwayat anggota keluarga atau tetangga, anggota keluarga yang tinggal satu rumah yang terkena TB. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik, lakukan pemeriksaan penunjang. Apa diagnosis keperawatan yang mungkin muncul? Apabila ditemukan rongki, ditemukan batuk berdahak, kita akan bisa angkat ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, ketika nanti muncul pasien sesak nafas berat sampai analisa gas darahnya tidak normal, kita bisa angkat gangguan pertukaran gas. Kita bisa juga angkat ketidakefektifan manajemen kesehatan pada pasien-pasien yang dia bisa jadi mengalami putus obat atau kurang pengetahuan, tidak tahu bagaimana mencegah penularan, bisa jadi pasiennya demam hipertermi, pasiennya mual nausea, atau pasiennya sampai mengalami penurunan berat badan, IMT-nya kurus. Kita bisa angkat ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Apa contoh Nokdanib? Contoh pada diagnosis ketidakefektifan bersihan jalan nafas,
kita angkat label NOx status pernafasan kepatenan jalan nafas. Apa kriteria hasil yang bisa dilihat? Frekuensi nafas, misal dari 30 menjadi 16-20 kali per menit. Irama nafasnya dari irregular menjadi reguler. Kemudian tidak ditemukan suara nafas tambahan rongki. Kemudian tidak ditemukan batuk, tidak merasa sesak nafas, akumulasi sputumnya berkurang atau hilang. Kemudian tidak ada otot bantu pernafasan, misal otot sternocleidomastoideus. Kemudian kita bisa angkat keparahan infeksi juga. Misalnya tidak ditemukan lagi sputum purulen. Kemudian hasil BTA-nya pada bulan kedua akan menjadi negatif. Kemudian pasien tidak demam misalnya. Kemudian NIC-nya manajemen batuk, bagaimana nanti kita melatih untuk batuk efektif. Kemudian monitor pernafasan sesuai dengan kriteria hasil yang akan kita capai, kita monitor. Kita berikan terapi oksigen apabila pasien mengeluhkan sesak nafas. Kita lakukan kontrol infeksi dengan pemberian obat. Dan kalau pasiennya masih merokok, berikan bantuan penghentian merokok. Ini referensi yang digunakan, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, peringatan Hari TBC Dunia dilakukan setiap tanggal 24 Maret. Cari, temukan, dan obati pada pasien TB. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.